Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin dan juga pemirsa di rumah. Senang sekali karena di program Dialog Spesial TV One pada sore hari ini akan menghadirkan debat publik Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu tamu undangan yang sudah hadir di Aula Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, yakni Forkopimda dari Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian jajaran KPU dan juga Bawaslu Teluk Bintuni, serta KPU Provinsi Papua Barat dan juga seluruh pendukung pasangan calon yang benar-benar jauh-jauh datang dari Teluk Bintuni untuk hadir di Manokwari ini menghadirkan debat publik dengan tema Membangun Kabupaten Teluk Bintuni Sejahtera dalam Harmoni Keberagaman. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya memulai rangkaian acara debat, terlebih dahulu saya perkenalkan tim perumus yang sudah menyusun materi untuk bisa memperdalam visi misi dari dua pasangan calon yang akan melaksanakan debat di sore hari ini. Langsung saja, yang pertama. Dr. Haji Andi Yakub MS yang merupakan Ketua Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Profesor Hafid Cangara, MSc PhD, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. M. Iksan Badarudin, SPMSI, Dosen Universitas Muhammadiyah Sorong. Dr. Yusuf Willem Sawaki, SPDMA, Kepala Pusat Studi Bahasa dan Budaya Papua, Universitas Papua. Dr. Haji Amiruddin MM, Dosen Universitas Muhammadiyah Sorong. Dr. Keliopas Krey, SPD MSI, Pakar Bioscience Universitas Papua. Dr. Mulyadi Mau, SOS MSI, Dosen Komunikasi Media Universitas Hasanuddin. Dr. Insinyur Umi Yuminarti MP, Pakar Agribisnis Universitas Papua. Dan yang terakhir, Haji Kamaluddin SSMM, Dosen Visipol Universitas Muhammadiyah Sorong. Ya itu tadi Bapak Ibu, tim penyusun materi, perumus yang merumuskan sejumlah pertanyaan untuk nanti bisa memperdalam visi misi dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa di rumah, langsung saya ajak untuk mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Bapak Heri Arius Salamahu. Kepada Ketua KPU dipersilahkan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore untuk pemirsa, penonton dimanapun berada, warga masyarakat Teluk Bintuni. Yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni. Izin saya sapa pasangan nomor urut 1, Ibrahim Bau dan Bapak Yohanes Manibui. Pasangan nomor 2, Bapak Petrus Kasihu dan Bapak Matre Kokop. Yang saya hormati PLT Bupati Kabupaten Teluk Bintuni. Yang saya hormati Kapolres Kabupaten Teluk Bintuni. Yang saya hormati Dandim 1806 Kabupaten Teluk Bintuni. Yang saya hormati anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni, yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, yang saya hormati dan banggakan warga masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, debat di sore hari ini merupakan bagian tahapan dari kampanye. Dan kampanye yang telah kita laksanakan
berawal dari tanggal 26 hingga pada hari ini, kami tidak diberikan izin untuk melakukan kampanye damai. Sehingga debat di hari ini memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk menilai kedua pasangan calon di dalam pemaparan visi dan misi. Kampanye yang dilakukan adalah kampanye tertutup. Kami dilarang untuk melakukan kampanye terbuka, di mana di dalam tahapan kali ini untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serentak di seluruh Indonesia terjadi COVID-19, sehingga kami dibatasi untuk memberikan kampanye kepada warga masyarakat. Oleh sebab itu, debat di hari ini adalah debat yang sangat dinanti-nantikan oleh semua warga masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni di mana saja berada. Oleh sebab itu, di dalam debat ini saya mengharapkan kepada kedua pasangan calon untuk memaparkan visi dan misi dan dipertajam lagi tentang program kerja kedua pasangan calon yang akan ditonton oleh semua warga masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Dan dari pemaparan visi dan misi ini menjadi gambaran bagi warga masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni untuk menentukan pilihan mereka pada tanggal 9 Desember nanti. Oleh sebab itu, kepada warga masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang menyaksikan debat di sore hari ini, saya berharap untuk mari kami sama-sama menjaga hubungan persaudaraan kita. Beda pilihan itu biasa, itulah demokrasi kita. Tetapi hubungan kita tidak boleh terpecah hanya karena beda pilihan. Mari kita sama-sama menjaga hubungan baik warga masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada kedua kandidat untuk tampil memberikan harapan-harapan kepada warga masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Kepada warga masyarakat Bintuni dimanapun berada, selamat menyaksikan debat kandidat di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KPUD Kabupaten Teluk Bintuni Bapak Heri Arius Salamahu yang sudah menyampaikan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa di rumah, inilah kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni. Pasangan calon nomor urut 1, Ali Ibrahim Bau dan Yohanes Maniboy. Silakan Bapak-bapak. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2, Insinyur Petrus Kasihiu MT dan Matret Kokop SH. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa di rumah, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum saya memulai segmen yang pertama dari sesi debat publik Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat pada siang hari ini, bolehlah saya meminta semangat untuk kedua pasangan calon terlebih dahulu. Dan inilah debat publik segmen yang pertama, yakni pemaparan visi misi dari masing-masing pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi yang digagas selama durasi 3 menit. Waktu akan dihitung dari kata pertama ketika Bapak berbicara. Kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ali Ibrahim Bau dan juga Bapak Yohanis Maniboy. Bapak berdua sudah siap? Siap. Baik, 3 menit dimulai dari kata yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Visi kami adalah masyarakat sejahtera Bintuni maju. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang tata kehidupannya secara spiritual, secara material terjamin. Dari visi tersebut, kami mempunyai 7 misi. Yang pertama, mewujudkan program-program pemerintah yang pro rakyat. Yang kedua, misi yang kedua adalah mewujudkan masyarakat Bintuni yang religius. Misi kami yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Misi kami yang keempat adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Misi kami yang kelima adalah prioritaskan dana khusus untuk orang asli Papua. Misi kami yang keenam adalah penguatan lembaga masyarakat adat. Dan misi kami yang ketujuh adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kampung. Kalau kita lihat dari misi-misi kami tersebut, misi yang pertama, bahwa semua program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah harus orientasinya adalah demi manfaat dan kemakmuran masyarakat Teluk Bintuni. Misi kami yang kedua, yang mewujudkan masyarakat religius, maka kami harus mulai pembinaan keagamaan sejak usia dini, yaitu adalah mulai dari sekolah-sekolah minggu, TPA kita kembangkan dan dibantu oleh pemerintah daerah. Misi kami yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu kita akan lakukan pendidikan gratis, kesehatan gratis, ada bantuan beasiswa untuk siswa-siswa yang cerdas yang kita boleh sharing dari kelas 2 SMA. Penguatan ketiga. Yang keempat adalah dana khusus untuk orang asli Papua. Kenapa? Itu terkait dengan Undang-Undang 21 tahun 2001, di mana ada affirmative action yang harus ada perlakuan khusus untuk orang Papua dan ada perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha asli Papua. Konektivitas antar wilayah, maka kita pembangunan infrastruktur yang bisa menghubungkan antara daerah-daerah yang di pegunungan maupun di pesisir. Dan kita punya 2 cara situ. Yang pertama, taksi laut. Yang kedua, angkutan moda untuk ke pegunungan di Muskara Barat dan Merdei. Yang kelima, tentang dana kampung. Kita akan menambah dana kampung untuk kampung-kampung pemekaran dari 300 juta menjadi 500 juta untuk kampung-kampung yang dekat dengan ibu kota kabupaten. Yang jauh dari kabupaten 300 sampai 700 juta. Baik, waktu Bapak berdua habis. Terima kasih. Boleh saya minta aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, Insinyur Petrus Kasihiu MT dan juga Bapak Matret Kokop SH. Sudah siap Bapak berdua? Waktu Siap, Bapak 3 siap. menit dimulai dari kata pertama. Baik. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pit Matret pada prinsipnya mengusung visi besar, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif, dan berdaya saing. Perwujudannya akan dilaksanakan lewat 6 misi, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan berdaya saing. Yang kedua, membangun infrastruktur daerah. Dan yang ketiga adalah membangun perekonomian daerah berbasis sektor andalan
untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah mengelola sumber daya alam dan investasi secara berkelanjutan. Dan kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, inovatif, dan melayani. Keenam, mewujudkan Kabupaten Teluk Bintuni yang damai dan harmonis. Implementasinya dilaksanakan dalam 9 agenda. Yang pertama adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Yang kedua adalah pengentasan kemiskinan dan penanganan ketimpangan wilayah. Ketiga adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis pelatihan. Yang keempat, pengembangan potensi daerah berbasis komoditas andalan. Kelima adalah pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh dan peningkatan infrastruktur perkotaan. Keenam, ada percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan infrastruktur sosial budaya serta adat. Dan ketujuh, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, inovatif, dan melayani. Kedelapan, mendorong perusahaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjadi agen pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dan yang kesembilan, menciptakan harmoni kehidupan masyarakat yang damai, harmonis dalam keberagaman. Intinya adalah pembangunan manusia, sejahtera di dunia, selamat di akhirat. Terima kasih. Masih ada waktu 38 detik, Bapak. Mau ditambahkan? Oke. Saya kira cukup. Cukup? Iya. Baik, saya boleh minta tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Baiklah pasangan calon dan juga hadirin serta pemirsa di rumah, kita sudah menuntaskan segmen yang pertama dari jalannya debat. Kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan masuki segmen kedua di mana kedua pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim perumus untuk memperdalam visi misi yang mereka usung. Kita jeda terlebih dahulu, usai jeda debat publik Kabupaten Teluk Bintuni akan hadir kembali untuk Anda. Anda masih menyaksikan debat publik Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang disiarkan langsung dari Universitas Papua Manokwari, Papua Barat. Kita memasuki segmen yang kedua, di mana segmen yang kedua ini merupakan segmen penajaman visi misi. Di segmen ini akan dibagi dengan 2 sesi, yakni sesi Bupati dan juga sesi Wakil Bupati. Kesempatan pertama akan diberikan kepada nomor urut 2 untuk bisa memilih terlebih dahulu nomor ataupun huruf yang tersedia di layar untuk kemudian nanti saya bacakan pertanyaannya. Kepada calon Bupati nomor urut 2, Insinyur Petrus Kasiyu, saya persilakan untuk bisa memilih terlebih dahulu. Huruf apa, Pak? B. Huruf B, bravo. Saya hanya akan membaca sekali, mohon Bapak simak untuk nanti dijawab dalam durasi waktu 2 menit. Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kawasan industri dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJM Nasional tahun 2020-2024. Sementara potensi sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas. Rencana apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama. Ya, terima kasih. PMK 2 sudah membangun pusat pelatihan industri dan migas atau P2 Tim sejak tahun 2018 lalu dan sudah menghasilkan sekitar 586 siswa bersertifikat internasional dan saat ini sebagian besar sudah bekerja di proyek-proyek nasional maupun proyek tangguh. Yang kedua, kami sudah membangun kerjasama dengan BP Tangguh, Genting Oil, Petrotechno dan Kementerian Perindustrian untuk memperkuat kapasitas dan kualitas tenaga kerja orang asli Papua. Bersama Kementerian Perindustrian kami juga sedang menggagas akan membangun politeknik industri untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja di sektor migas dan industri. Demikian. Waktu Bapak berdua masih 58 detik, mau ditambahkan? Bisa. Silakan. Untuk tenaga kerja itu kami sudah lakukan. Ya, tinggal kita menambah masalah fasilitas
dengan tenaga yang harus kita akomodir ya dari 7 suku sehingga mereka bisa berkiprah di negerinya sendiri. Itu. Masih ada waktu 30 detik, Bapak? Cukup. Baik, kita stop terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak silakan memilih calon bupati. Nomor A. A. Alfa. Mohon Bapak berkenan untuk menyimak. Berdasarkan data statistik, tingkat pengangguran di tahun 2019 sebanyak 8,03%. Kondisi ini dikhawatirkan akan bertambah karena pandemi COVID-19 di tahun 2020. Apa kebijakan yang selaras dengan kebijakan tingkat provinsi dan nasional untuk mengatasi persoalan tersebut? Waktu Bapak 2 menit dimulai dari kata pertama. Kami pasangan Ayo punya program untuk masalah yang terkait dengan pandemi itu. Pertama, kami harus membuat bantuan-bantuan sosial yang terkait pada masyarakat-masyarakat yang terkena dampak langsung COVID tersebut. Yang kedua, kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang kena dampak tersebut agar supaya bisa mereka terbangun ekonominya, terbangun kesadarannya untuk segera punya kemampuan untuk bisa bangkit kembali. Selain itu, kami juga melihat potensi-potensi yang bisa digali tanpa mengganggu APBD kita. Saya kira itu yang bisa kami lakukan. Ya. Masih ada 1 menit 20 detik. Baik, kita simak bahwa pemerintah pusat telah melakukan yang namanya kartu prakerja. Sehingga dengan adanya kartu prakerja ini, masyarakat di kota dapat menerima apa yang menjadi program nasional. Sehingga angka pengangguran itu kita bisa atasi dalam masa pandemi COVID ini. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak 50 Saya detik. tambahkan. Silakan. Jadi di samping tadi kita punya kartu kerja itu, kita melihat sekarang akar permasalahan terjadi sehingga masyarakat itu tidak bisa bangkit dari pandemi COVID itu. Maka hal utama yang kita lakukan adalah kita mencari akar permasalahan yang terjadi di mana masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita memberikan jas kepada masyarakat sehingga kita dapat terbantu dan bisa termotivasi untuk bangkit kembali dari pandemi COVID. Jadi masyarakat tidak terpuruk dengan pandemi, tapi dia bisa bangkit. Baik. Dan bisa berkembang kembali. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan, masih ada waktu? Dicukupkan saja, kita stop ya Pak. Baik, saya boleh minta tepuk tangan lagi deh biar semangat. Kayaknya masih deg-degan ya Pak ya. Karena disimak dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang kesempatan untuk calon wakil bupati untuk memilih pertanyaan. Kesempatan pertama, silakan Pak Matret. Saya C. C. Charlie. Charlie. Mohon berkenan untuk disimak Bapak. Ya. Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang otonomi khusus di bidang pendidikan dan kesehatan. Apa saja program real yang dapat saudara lakukan jika terpilih untuk menyelesaikan akar permasalahan pendidikan dan kesehatan orang asli Papua? Waktu Bapak 2 menit dimulai dari kata yang pertama. Baik, jadi untuk pendidikan itu kan sudah berjalan bantuan dana gratis dari TK sampai perguruan tinggi sampai dengan kita lanjutkan anak-anak kita ke luar negeri. Ada 6 orang yang kami sudah sekolahkan di sana. Jadi bantuan pendidikan saya kira ini sudah berjalan. Ya. Jadi tidak ada yang katakan bahwa tidak ada dana pendidikan yang gratis, tapi semua sudah digratiskan. Hanya kita perbaiki kualitas guru dengan mempersiapkan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan ini lebih baik. Ya, saya kira apa yang sudah dilakukan ini sudah berjalan bagus. Tinggal kita meningkatkan. Nah, begitupun kesehatan. Ya, kesehatan juga harus selama kita penanganan, contoh kecil saja, penanganan COVID, kami sudah dari tadinya angka merah kembali ke hijau. Ini kami sudah lakukan. Jadi baik itu pelayanan, terutama masalah tenaga kesehatan, terus tunjangan untuk kegiatan-kegiatan, peralatan dan lain sebagainya, itu kami sudah siapkan. Sehingga pada saat kesehatan ini
Sekarang ini kan ada beberapa dokter ada di beberapa distrik dengan fasilitas yang ada. Tapi masih banyak yang kurang. Tapi kita akan berusaha untuk memperbaiki hal-hal itu ke depan. Saya kira seperti itu. Masih ada 17 detik Bapak, mau Bisa. ditambahkan? Ya, jadi untuk kesehatan, ya saya tambahkan bahwa di 28 distrik itu sudah ada puskesmas. Tinggal kita benahi. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih pada calon wakil bupati nomor urut 2 Bapak Matret Kokop SH. Selanjutnya silakan Pak Yohanis Madibui berkenan untuk memilih Bapak. Yang D. Delta. Ya. Baik, Delta. Mohon berkenan disimak ya Pak. Masyarakat Papua memiliki ikatan sosial yang kuat, menghormati ajaran agama dan hukum adat. Apa kebijakan pembangunan berbasis kearifan lokal yang akan Anda lakukan apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati? Waktu Ya. Bapak 2 menit. Baik, yang jelas ketika kami dipilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan memperhatikan kearifan lokal. Sehingga kegiatan di dalam keagamaan, contohnya sekolah minggu akan kita tingkatkan, dan khususnya muslim juga kita bisa tingkatkan. Sehingga apa yang menjadi misi kita terkait dengan religius kepada anak-anak kita ke depan bisa kita tingkatkan dengan program misi kita terhadap misi Masih kita. ada waktu Bapak, silakan. Saya tambah. Boleh, Silakan. boleh tambah tuh. Silakan, silakan. Di dalam misi kami yang namanya penguatan kapasitas lembaga masyarakat adat, itu kita mendukung pertama musyawarah besar 7 suku. Yang kedua, perlibatan lembaga masyarakat adat dalam kebijakan pemerintah, penggunaan pemerintah. Yang ketiga, pelibatan masyarakat adat dalam kebijakan-kebijakan dibuat terkait dengan peraturan daerah yang termasuk tenaga kerja. Yang berikut adalah penguatan lembaga masyarakat non 7 suku, karena kami tahu kami Bintuni itu ada 9 suku, bukan 7 suku. 7 suku asli Papua, asli Sisar Matiti, suku ke-8 adalah suku Papua yang mendiami Teluk Binti, dan suku ke-9 suku Nusantara. Maka itu menjadi satu kekuatan besar yang bisa kita untuk mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Sehingga dalam pembangunan itu kita tidak mendapat masalah di kemudian hari. Kenapa harus libatkan lembaga masyarakat adat? Yang pertama, kita kendala di Bintuni ini adalah tentang perekrutan tenaga kerja. Kalau kelibatan masyarakat adat dalam kebijakan pemerintah daerah dan membuat perda tentang tenaga kerja, maka harapan kami ke depan bahwa tidak ada menjadi masalah di kemudian hari. Terima kasih. Masih ada 20 detik? Cukup, boleh di stop. Baik, saya minta tepuk tangan terlebih dahulu untuk kedua pasangan calon. Kita sudah menuntaskan segmen yang kedua, kita jeda kembali. Usai jeda, kita akan mendengarkan seperti apa kemudian ketika kedua pasangan ini saling berdebat mempertanggungjawabkan visi misi yang mereka usung dengan menjawab pertanyaan juga dari penyusun materi. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan debat publik Kabupaten Teluk Bintuni dengan tema membangun Kabupaten Teluk Bintuni sejahtera dan harmoni dalam keberagaman. Di segmen yang ketiga ini, para pasangan calon akan saling mempertanggungjawabkan jawaban atas pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim perumus. Kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih pertanyaan dan menjawabnya terlebih dahulu. Kepada pasangan Bapak Ali Ibrahim Bau dan juga Bapak Yohanis Madibui berkenan untuk memilih terlebih dahulu. Ada F, G, dan H. Bapak berdua milih yang mana? G. G. Golf. Mohon berkenan untuk menyimaknya. Kabupaten Teluk Bintuni terkenal dengan kawasan mangrove terluas di Indonesia. Apa program yang Bapak berdua tawarkan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan mangrove yang konservatif dan berdaya guna? Waktu Bapak berdua menjawab selama 2 menit dimulai dari kata pertama yang Bapak berdua ucapkan. Silahkan. Kalau kami berdua terpilih jadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Bintuni, maka terkait dengan kawasan mangrove, kami akan membuat ekowisata. Jadi wisata yang berdasarkan ekosistem, di mana kami akan tetap melestarikan mangrove-mangrove yang ada. Mangrove yang mati kita akan rehab kembali supaya dia tumbuh dan berkembang dan menjadi objek wisata yang bisa
mendatangkan devisa bagi daerah maupun bagi negara. Selain itu, kita membangun kotek-kotek yang bisa ramah lingkungan, karena kita tahu bahwa sekarang ini sampah plastik sangat dominan dan mengairi kawasan Kali Teluk Bintuni. Dengan demikian, kita berusaha untuk menjadikan satu kawasan wisata yang tadi saya katakan ekowisata, agar supaya menjadi tujuan wisata bagi masyarakat lokal, masyarakat Nusantara maupun masyarakat internasional. Karena kami tahu bahwa mangrove Bintuni itu menjadi mangrove nomor 1 di dunia. Masih ada 50 detik Bapak, silakan ditambahkan. Baik, untuk hutan mangrove itu sangat penting, sehingga ke depan ketika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, program dalam ekowisata itu yang akan kita buat. Kita akan membuat sesuatu ekowisata yang bisa berguna untuk masyarakat Teluk Bintuni. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak tanggapi dalam durasi waktu 1,5 menit, Pak. Ya, terima kasih. Ide dari paslon nomor 1 itu bagus sekali. Cuma disayangkan karena kawasan mangrove Teluk Bintuni adalah kawasan cagar alam yang notabene-nya kita tidak boleh mengutak-atik semua biota bahkan tumbuhan yang ada di dalam. Kira-kira seperti apa yang ditawarkan untuk ekoturisme yang ditawarkan? Masih ada 1 menit, Pak. Ditambahkan? Atau langsung dijawab? Langsung dijawab saja, boleh di stop terlebih dahulu. Oke. Yap. Baik, silahkan Anda tanggapi 1,5 menit, Bapak. Betul apa yang dikatakan oleh paslon nomor 2, bahwa mereka mengakui bahwa kita itu yang paling terbaik untuk ekowisata. Kita tahu bahwa mangrove itu adalah paru-paru dunia untuk kabupaten maupun dunia. Oleh karena itu, pembangunan ekowisata yang kita bangun di daerah mangrove itu tidak merusak lingkungan, tapi adalah ramah lingkungan. Di mana kita membangun dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal yang ada di sekitar masyarakat yang ada di sekitar mengidami mangrove. Sehingga hubungan sinergi antara masyarakat budaya dengan mangrove ini menjadi kehidupan yang harmonis. Dan ada sinergitas antara pembangunan ekowisata dengan budaya-budaya yang ada di sekitar mangrove itu. Karena kita tahu bahwa budaya orang Papua sangat tinggi. Sehingga pembangunan ekosistem tentang mangrove tujuan wisata itu menjadi hal yang penting. Dan kita bisa mendapat devisa dari mangrove tersebut. Selain itu, kita tahu bahwa bagaimana kita menjaga cagar budaya itu, bisa kita minta kepada berapa menteri untuk bisa mengizinkan kami. Karena itu harus ada SKB berapa itu. Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan Menteri Pariwisata. Terima kasih. Terima kasih. Boleh ditarik? Silakan Bapak tanggapi responnya 1,5 menit. Iya, saya kira regulasi itu harus dibuat. Mungkin penting harus merubah status kawasan dulu ke misalnya Taman Nasional agar mudah untuk dikelola dalam rangka rekayasa menjadi objek wisata dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat juga bahwa saat ini pengelolaannya ada di pusat, di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang telah menetapkan itu sebagai cagar alam. Dan Kabupaten Teluk Bintuni hampir tidak punya kewenangan sama sekali. Lalu kira-kira apa yang bisa saudara lakukan kalau keterbatasan kewenangan yang ada pada diri kita, sementara misalnya kita lihat bahwa terjadi degradasi kawasan cagar alam mangrove Teluk Bintuni. Waktu masih 42 detik Bapak untuk bisa menanggapi, mau ditambahkan? Cukup. Tanggapannya? Cukup. Dicukupkan saja? Baik, terima kasih. Saya boleh minta tepuk tangan untuk sesi yang pertama ini. Selanjutnya silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memilih pertanyaan yang ada di belakang saya. Silakan Bapak berdua, ada F dan juga H. Mana yang Bapak pilih? F. F. Mohon berkenan untuk disimak Bapak. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, baik perekonomian, pembangunan, dan juga layanan publik.
Apa solusi strategis yang diambil untuk mengatasi persoalan tersebut? Waktu Bapak berdua menjawab 2 menit dimulai dari kata yang pertama. Ya, jadi PMK 2 itu sudah menindaklanjuti beberapa regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan juga provinsi, antara lain membentuk tim kesehatan dan tim dampak. Kami juga menyiapkan anggaran untuk penanganan COVID. Kami juga membangun koordinasi dan kerjasama lintas sektor, baik dengan menghadirkan masyarakat dan stakeholder yang ada, TNI Polri, dan semua tokoh-tokoh agama. Kami duduk bersama dan merumuskan kebijakan-kebijakan. Lalu kami juga sudah melakukan sosialisasi, menerapkan protokoler kesehatan kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Kami juga mengadakan lab PCR pertama ya di Papua, membangun ruang isolasi di RSUD, dan menyiapkan tempat isolasi terpusat. Serta kami mengantisipasi dan menggratiskan biaya swab dan rapid test. Kami juga membentuk pos-pos screening di setiap jalur masuk, baik darat, laut, dan udara, di seluruh kawasan Teluk Bintuni. Kami juga mengadakan ribuan alat pelindung dan membagi secara gratis kepada masyarakat. Membuat tempat-tempat cuci tangan di tempat-tempat umum. Dan kami berhasil di fase pertama dari zona merah menjadi zona hijau. Ya. Ini akan berlanjut sepanjang pandemi COVID belum berakhir. Teknik dan metode ini akan tetap kami lanjutkan. Nah, karena cukup berhasil. Pada penularan fase kedua, lebih sekitar 670-an, tapi kami bisa menyembuhkan dan tinggal tersisa 20 orang yang saja. Baik, waktu Bapak habis. Silahkan ditanggapi jawabannya selama 1,5 menit, Bapak. Apa yang dilakukan oleh paslon nomor 2, saya tidak bisa mengatakan itu betul semuanya ya. Karena apa? Kami lihat bahwa tempat rehabilitasi untuk masyarakat yang terkena COVID pandemi itu di Kampung Masina itu tidak difungsikan secara baik. Kenapa? Setelah kami teliti bahwa fasilitas yang ada di sana tidak bisa memadai untuk karantina isolasi mandiri di Kampung Masina. Sehingga yang terjadi adalah isolasi mandiri di rumah. Dan pertanyaan kami, di tengah di tengah pandemi COVID ini, masyarakat terpuruk dalam daya beli. Mestinya yang harus dipikirkan bukan membangun fasilitas yang tidak difungsikan, tetapi bagaimana membangun masyarakat yang ada di Teluk Bintuni agar mereka bisa bangkit dan bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, minimal bisa makan dan dapur selalu mengepul. Saya kira itu yang saya sampaikan. Masih ada waktu 28 detik, mau ditambahkan dicukupkan saja, boleh kita stop terlebih dahulu? Baik. Silahkan, Bapak. Ya, kalau kita mengatakan bahwa fasilitas terpusat di Kampung Masina itu tidak memenuhi standar, saya sangat sayangkan. Karena itu kita sudah menjustifikasi bahwa penduduk Masina yang punya rumah itu, mereka juga tidak layak hidup. Tapi mereka hidup di tengah-tengah pandemi ini. Jadi menurut saya ini pilihan-pilihan tersulit. Tetapi bagi kita adalah masyarakat dan juga kita semua harus paham bahwa kondisi ini kondisi darurat dan kita tidak bisa memilih kecuali bagaimana berupaya. Satu pilihan adalah tetap pada isolasi mandiri. Tetapi kalau memang terpaksa, kita juga lakukan. Tidak hanya di Kampung Masina, tapi kita juga menyiapkan. Seperti sekarang kita sedang menyiapkan merehabilitasi rumah potong hewan untuk menanggulangi bila mana terjadi penularan yang tahap kedua. Jadi itu sudah kita lakukan. Nah, dan apapun yang kita buat, intinya adalah hasilnya. Dan saat ini kita berhasil menekan dari 600 lebih penderita COVID-19. Sekarang tinggal 17 di saat ada dalam perawatan. Demikian. Dicukupkan, Pak.
Baik, cukup. Kita stop dulu. Oke. Baik Bapak, silahkan ditanggapi 1,5 menit. Kalau menurut kami, pasangan Ayo, sebaiknya pembangunan yang sekarang diserahkan di karantina hewan, itu kan untuk pemotongan hewan, Pak. Kenapa tidak dicari tempat lain? Kan ada rumah DPR yang selama ini tidak difungsikan. Itu kan bisa difungsikan. Bisa menjadi tempat karantina. Kalau tempat karantina hewan, terus kita gunakan itu. Apakah tidak menjadi satu dampak yang lebih besar? Terutama dampak lingkungannya di situ. Tapi kalau rumah-rumah dewan yang sekarang ini belum difungsikan, itu kita bisa manfaatkan, Pak. Bisa manfaatkan karena itu kan sudah dipagari, berapa rumah itu kosong, itu kan bisa dimanfaatkan sebagai tempat karantina dan itu biayanya lebih mudah karena mungkin tinggal kita menambahkan fasilitas yang ada di dalamnya. Yang kedua, kan kita bisa ada portal-portal di depan yang kita menjaga supaya tidak semua orang bisa masuk mengunjungi pasien-pasien atau yang terdampak kompleks itu. Itu yang saya melihat satu hal yang mungkin menurut penilaian kami bahwa lebih baik kita fungsikan rumah dewan yang tidak difungsikan sampai saat ini daripada kita membangun lagi yang baru. Karena itu memboros anggaran. Dari segi anggaran kita tidak ada efisiensi, tapi kita ada namanya pemborosan anggaran. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik Bapak. Dicukupkan saja. Ya. Baik, saya minta plus kembali pada kedua pasangan calon. Tetapi sebelum jeda saya mau dengar pendukung pasangan masing-masing yang sudah hadir di tempat ini. Saya percaya walaupun pendukungnya hanya beberapa orang yang hadir di dalam aula, tetapi semangatnya pasti akan sangat luar biasa. Terlebih dahulu saya akan sapa pendukung pasangan calon nomor urut 1. Mana suaranya? Berikutnya pendukung pasangan calon nomor urut 2. Mana suaranya? Luar biasa sekali, walaupun hanya 4-5 orang tetapi tepuk tangannya seperti ratusan orang karena di luar dari aula ini ada juga banyak pendukung yang memberikan dukungannya walaupun tidak di dalam aula tetapi mereka semua mendukung kedua pasangan calon untuk bisa mempertanggungjawabkan dan menjawab visi misi yang mereka usung dalam pilkada kali ini. Kita akan jeda kembali pemirsa, usai jeda kami akan kembali tentunya di segmen yang keempat, debat pilkada dari Kabupaten Teluk Bintuni. Anda masih menyaksikan debat publik Kabupaten Teluk Bintuni dan tentunya tema kita adalah membangun Kabupaten Teluk Bintuni sejahtera dan harmoni dalam keberagaman. Kita memasuki segmen yang keempat di mana pada segmen yang keempat ini masing-masing pasangan calon akan mempertanyakan visi misi yang mereka usung. Kesempatan pertama untuk bertanya akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1. Kesempatan bertanya selama 1 menit dan akan dijawab dalam durasi waktu 2 menit. Kemudian ditanggapi lagi selama 1,5 menit dan direspon balik selama 1,5 menit. Baik, Bapak-Bapak sudah mengerti ya? Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Petrus Kasihyu dan juga Matret Kokop untuk bertanya langsung kepada pasangan calon nomor urut 1, durasinya 1 menit. Ya, terima kasih. Ya, saudara paslon nomor urut 1, saya ingin bertanya karena seringkali saudara menjual jargon kejayaan pada saat kampanye. Padahal kita ketahui bersama bahwa banyak masalah yang diwariskan oleh pemerintahan masa lalu kepada kami. Apakah Anda ingin melanjutkan kejayaan masa lalu atau ingin menciptakan visi dan misi yang baru? Karena itu yang sering saya dengar. Masih Silakan. ada waktu 23 detik Bapak. Itu saja cukup pertanyaannya. Baik, boleh di stop terlebih dahulu. Ya. Silakan Bapak berdua jawab dalam durasi waktu 2 menit. Terima kasih kepada paslon nomor 2. Jadi gini, kita jangan terkontaminasi dengan kejayaan. Tapi kita lihat gini, bahwa dengan APBD yang pada masa lalu kurang dari 2 triliun, kok bisa pendidikan gratis, bisa kesehatan gratis, terus masyarakat secara ekonomi tercukupi. Kenapa kami ingin mengembalikan kepada masa lalu? Bahwa dengan APBD kita yang tinggi, yang menjadi 2,7 sampai 3,1 di akhir perubahan 2019,
masa kejayaan itu kita tidak bisa penuhi. Maka saya berharap kalau kami berdua menjadi bupati dan wakil bupati, maka kejayaan masa lalu yang dibilang kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan masyarakat secara ekonomi terpenuhi, baik secara material maupun spiritual. Selain itu, kita jangan terlalu terfokus kepada bilang kejayaan. Kejayaan masing-masing kita dalam tanda kutip. Yang kita inginkan adalah kejayaan masa lalu, yaitu semua bisa terpenuhi. Masyarakat bisa hidup tenang, masyarakat bisa berbelanja ke pasar. Ekonomi putar di Kabupaten Teluk Bintuni. Tidak seperti, minta maaf Pak Paslon nomor 2, bahwa saat ini terjadi bahwa masyarakat mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa kita punya APBD tinggi. Kita termasuk kabupaten yang makmur, yang nomor 1 di Indonesia, Teluk Bintuni, dengan pendapatan per kapita 547 juta per tahun. Kedua, Anambas, ketiga Timika, kita nomor 1. Tetapi kenapa kita ini masih dikatakan daerah yang masih daerah tertinggal? Maka kami ingin dengan APBD yang besar ini, kami berusaha agar supaya masyarakat bisa kembali merasakan masa-masa yang indah pada saat 10 tahun yang lalu, di mana terjadi pendidikan gratis, kesehatan gratis, masyarakat terpenuhi ekonominya. Terima kasih. Masih ada waktu? 4 menit, 4 detik Di saja. stop saja? Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi jawabannya Bapak, silahkan direspon jawabannya selama 1,5 menit dimulai dari kata yang pertama. Ya, saya tidak mengerti siapa yang jaya. Apakah ada kelompok tertentu yang jaya atau masyarakat yang jaya? Apa indikatornya? Sebab sampai hari ini persoalan masa lalu yang ditinggalin itu banyak. Kalau bicara pendidikan gratis masih berjalan. Kesehatan gratis masih berjalan. Kami lakukan. Bahkan kami menambah biaya bagi anak-anak mahasiswa di 25 kota studi. Anda sendiri tahu karena pernah sama-sama dengan saya, ya. Lalu persoalan-persoalan yang ditinggalkan. Ini eskalasi pembangunan dari waktu ke waktu itu meningkat. Kita dari waktu program-program itu semakin mengarah pada program pro rakyat, ya. Persoalan yang ditinggalkan seperti masalah sampah perkotaan, ya. Masalah kelistrikan yang dulu listrik disubsidi 50 sampai 70 miliar, tapi tetap dikatakan kota genset. Apakah itu kejayaan? Saat ini kita serahkan ke PLN dan semuanya berjalan. Saat ini listrik Bintuni aman berjalan. Ya. Masalah sampah perkotaan, dulu sampah di mana-mana. Saat ini Bintuni bersih dari sampah. Angka kemiskinan tertinggi terjadi. Kita mau bicara angka kejayaan apa? Sementara tingkat kemiskinan adalah terbesar di Indonesia, itu ada di Teluk Bintuni pada masa itu. Angka 36,6%. Itukah yang dikatakan kejayaan? Itukah yang dikatakan aman? Ya. Pengangguran tinggi dan tidak menurun. Angka pengangguran sampai pada zaman kami baru dalam 5 tahun itu kami bisa turunkan. Baik, waktu Bapak habis, silakan ditanggapi Ya. selama 1,5 menit, Pak. Bapak Paslon nomor 2 lupa. Yang bupati adalah, yang akan jadi bupati kalau terpilih adalah Ali Ibrahim Bau dan Yohanes Maniboy. Kita tidak bicara tentang klan, tidak bicara tentang apa. Yang saya ingin katakan bahwa Bapak mengatakan bahwa tingkat kemiskinan rendah. Bapak tahu di data BPS tahun 2012 mengatakan bahwa tingkat kemiskinan itu 40%. Tapi sampai dengan tahun 2016 itu menjadi 36, sekian. Berarti terjadi penurunan. Tetapi di angka kemiskinan saya real hanya turun secara 1.000 lebih penduduk yang dari 20 menjadi 19. Itu kan secara tidak terlalu signifikan. Maka yang kami maksud adalah bahwa kita ingin membangun kejayaan. Kita ingin supaya masa-masa yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni itu seperti 10 tahun yang lalu. Kalau Bapak mengatakan bahwa ditinggalkan masalah-masalah, saya tahu bahwa saya adalah staf daripada Bapak Paslon 2, tapi saya tahu bahwa di dalam terakhir penutupan anggaran pemeriksaan BPK bahwa kami ditinggalkan oleh pasal yang ada 345 miliar real di kas daerah. Dan kalau masalah persampahan itu adalah masalah yang memang itu kita harus berpikir bersama. Siapapun jadi bupati pasti adalah memberikan masalah sanitasi, masalah lingkungan dan masalah persampahan. Begitu pun kelistrikan pasti akan menjadi pilihan bupati yang terpilih. Baik, Terima waktu kasih. Bapak habis. Terima kasih, saya boleh minta aplaus untuk sesi yang pertama ini. Semakin panas sepertinya, walaupun di luar semakin sejuk. Sekarang kita akan lanjutkan
pasangan calon nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan Bapak Ali Ibrahim Bau dan juga Bapak Yohanis Manibui. Paslon nomor 2, kita ini kan yang saya tadi katakan bahwa kita ini negeri yang kaya. Nomor 1 di Indonesia kalau dalam BPS itu, nomor dengan 557. Tetapi kita ini masih dikatakan daerah yang belum terentaskan dari kemiskinan dengan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa Bapak lakukan untuk supaya kita ini keluar dari daerah yang dikatakan daerah yang belum terentaskan kemiskinan. Kalau kita bandingkan dengan APBD Raja Ampat, kita bandingkan dengan Kabupaten Sika di NTT, mereka itu jauh dari Teluk Bintuni, hampir 3 kali lipat dari APBD. Tetapi kenyataannya bahwa kita masih dikategorikan daerah yang belum terentaskan dari daerah kemiskinan. Kira-kira kiat-kiat apa yang Bapak lakukan dengan Bapak terpilih kembali menjadi bupati, apa yang Bapak lakukan? Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Silahkan Bapak berdua jawab dalam durasi waktu 2 menit. Mungkin paslon nomor urut 1 harus sadar bahwa luas wilayah Kabupaten Teluk Bintuni adalah 21% luas Papua Barat. Ya, kita hanya bisa menjangkau lewat 3 moda transportasi, laut, darat, dan udara. Itu tidak ditemukan seperti di Raja Ampat di tempat yang lain. Dan kita ini menangani 7 suku dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Papua Barat. Ya, jadi konteksnya berbeda. Persoalan pembangunan juga berbeda. Ada beberapa kesamaan. Tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa yang penting yang sudah kita lakukan, lepas dari program-program pembangunan infrastruktur yang sekarang ini sudah menjangkau ke daerah-daerah pedalaman, mungkin tahun depan kita tidak lagi, ya kita sudah menembus Moskona Utara dan Moskona Timur yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat. Kami punya 7 program pro rakyat yang saya mendorong. Itu melanjutkan program padat karya di 28 distrik ya, 1 miliar 1 distrik. Periode kedua kita naikkan jadi 2 miliar per distrik. Kita melanjutkan program bantuan modal usaha dari 5 miliar setiap tahun, kita akan naikkan menjadi 10 miliar. Kita membangun perumahan rakyat, ya target kami 500 unit minimal untuk pegunungan, pesisir, dan perkotaan. Kami juga melanjutkan program bantuan pembangunan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, mendidik, melatih anak-anak Petrotekno yang sudah menghasilkan beberapa skill yang dipakai di perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan lokal, ya. Menyiapkan beasiswa tambahan bagi mahasiswa asli Papua dan 7 suku serta suku-suku lainnya. Kita mengoptimalisasi bantuan untuk anak-anak Papua khusus untuk minat-minat pendidikan tertentu seperti dokter, penerbang, dan lain-lain. Baik, waktu Bapak habis. Saya pikir tadi mau dilanjutkan Pak, ternyata Bapak nunggu timernya habis. Terima kasih sudah memahami sekali. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 1 berkenan untuk meresponnya. Ya, Bapak mengatakan bahwa sudah menembus Moskona Utara dan Moskona Timur. Hasil kami kemarin jalan sampai di Moskona Timur, sampai di kampung yang terakhir di Moskona Timur, di Kalibiru, belum ada campur sampai ke Di Masyeta itu kami jalan sampai sana belum tembus. Terus dari Moskona Utara, dari Moskona Barat, itu juga belum tembus. Bapak mengatakan sudah tembus, tapi kami sampai ke sana belum tembus. Itu satu. Yang kedua, Bapak prioritaskan bahwa punya tentang program-program yang Petrotekno. Hasil analisis kami, yang kami dapat dari data yang kami bahwa Angkatan 4 dan Angkatan 5 belum bekerja. Dan teman-teman yang saat ini bekerja, minta maaf sekali lagi. Mereka bekerja di Petrotekno, mereka bekerja di LNG sebagai buruh kasar, tukang semen, tukang gali parit, dan kami punya bukti dan kami punya data, dan kami punya data berapa teman-teman yang sampai saat ini masih menganggur dari keluaran Petrotekno. Itukah yang Bapak banggakan bahwa meningkatkan sumber daya manusia? Sementara yang kita harapkan sebenarnya dengan anggaran yang besar, maka bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Teluk Bintuni. Bukan hanya untuk orang asli Papua 7 suku, dan juga orang non 7 suku. Dan bantuan modal usaha yang Bapak katakan 5 miliar sampai 10 miliar. Yang selama ini dapat adalah masyarakat 7 suku dan Papua. Tapi kita masyarakat non suku yang merupakan
masyarakat Bintuni belum mendapatkan sama sekali. Terima kasih. Terima kasih. Pas habis. Silakan Bapak tanggapi kembali 1,5 menit Bapak. Iya, saya kira tadi saya tidak mengatakan sudah tembus ya. Saya pun sampai di Kalibiru. Saya sampai di Kalibiru. Di situ ada sinyal. Di situ jalan sudah sampai. Tadi saya katakan jalannya ada. Nanti pada periode kedua atau minimal tahun depan jalan tembus. Karena kami sudah punya target. Itu sudah ada. Kalau kita bicara tentang anak-anak P2 tim, saya kira ini sesuatu yang anomali terjadi. Karena yang seharusnya mereka itu punya kemampuan skill yang handal. Ada spesifikasi di scaffolding, ada welder, ada rigger, electrical, mechanical, dan pipe fitter. Ini yang terjadi. Tapi kalaupun ada yang dirumahkan saat ini, itu karena ada pandemi COVID. Di mana-mana juga terjadi demikian. Tapi kami terus mencari. Bahkan kita berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mendorong anak-anak kita. Dan sudah ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk setelah pandemi COVID berakhir, mereka akan dipekerjakan di seluruh Indonesia, bukan hanya di BP Tangguh. Ya, saya tidak tahu kalau itu ada seperti itu, tapi mungkin itu ada kesalahan yang terjadi di perusahaan yang dimaksud. Ini temuan bagi kami. Jadi, saudara, saya ingin katakan bahwa dengan program ProRakyat ini, kami telah mampu menurunkan angka kemiskinan, kami menaikkan indeks pembangunan manusia, kami menurunkan angka pengangguran. Itu yang real terjadi, bisa dibaca di data statistik kita. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kedua pasangan calon yang sudah menuntaskan segmen yang keempat. Kita akan jeda kembali pemirsa, usai jeda kami akan lanjutkan untuk segmen yang kelima di mana para calon bupati akan saling berdebat dan juga calon wakil bupati akan saling berdebat untuk bisa memperjuangkan atau memaparkan visi misi yang mereka usung. Jadi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan debat publik Kabupaten Teluk Bintuni dan kita sudah memasuki segmen yang kelima di mana nanti masing-masing baik calon bupati dan juga calon wakil bupati akan saling berdebat untuk memperdalam visi misi yang diusung. Tetapi mohon kepada Bapak berdua masing-masing boleh saling bertanya menanggapi, tetapi mohon hanya seputar visi misi saja ya Bapak. Dan fokus pada tema kita pada sore hari ini yakni membangun Kabupaten Teluk Bintuni sejahtera dan harmoni dalam keberagaman. Di sesi calon bupati kesempatan bertanya pertama akan diberikan kepada calon bupati nomor urut 1. Bapak sudah siap untuk bisa bertanya? Siap. Durasi waktu Bapak bertanya 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Ya, terima kasih. Pada calon bupati paslon 02, kita punya IPM itu masih yang nomor 6 di Papua Barat dengan 64 usia itu, indeks pengangguran 64%. Dengan APBD kita yang sangat tinggi, kenapa kita bisa tidak masuk di ranking yang di atas? Kan semua APBD kita besar. Terus yang kedua, kita kalah jauh dari Kaimana. Kaimana masih di atas kita. Terus kira-kira apakah kiat Bapak, seandainya Bapak terpilih kembali, seandainya kiat Bapak untuk menaikkan kita punya IPM. Kan IPM ini tergantung dari 3 hal. Yang pertama itu pendidikan, kesehatan, daya masyarakat. Yang saya harus adalah daya beli masyarakat ini. Bagaimana Bapak bisa meningkat? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ali Ibrahim. Silakan Pak Petrus untuk menjawab. Iya, baik, terima kasih. IPM kita saat ini, kita berada di posisi menengah. Dari zaman sebelumnya, 10 tahun lalu kita berada di posisi bawah, sekarang sudah berada di posisi menengah. Memang persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, persoalan daya beli antara kita dengan Kaimana itu berbeda. Karena tadi yang saya katakan, luasan kita yang terlalu luas dan jumlah penduduk kita yang terbesar. Dari tingkat pendidikan, ini kan sebenarnya persoalan masa lalu yang tertinggal. Dan kami berusaha kerja keras menurunkan, menaikkan
indeks pembangunan manusia kita. Ya. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi komitmen kami tetap agar ke depan tingkat partisipasi sekolah itu harus meningkat. Ya. Sarana prasarana sekolah kita bangun. Ya. Kesejahteraan guru kita bangun, kita tingkatkan. Nah, lalu juga di bidang kesehatan demikian. Sekarang ini angka harapan hidup itu juga mulai meningkat di Teluk Bintuni. Ya. Daya beli juga meningkat dengan kita mendorong berbagai program. Ada paket-paket masyarakat, ada padat karya, ya, ada bantuan modal usaha. Semua ini memang dipergunakan. Baik, waktu Bapak habis, silahkan ditanggapi jawabannya Pak. Ya. Bapak mengatakan kita karena kalau kita mengacu kepada luas wilayah, satu, karena sangat yang kedua jumlah penduduk. Kita jumlah penduduk berapa Bapak saat ini? 80.000. 86.000 jiwa. Data BPS di saya itu 80.000. Ya. Kalau kita lihat jumlah penduduk begitu, sebenarnya menurut saya, minta maaf, menurut kami pasangan Ayo, itu dengan jumlah APBD sekian kita mampu. Karena masalah aksesibilitas itu kita bisa kita lakukan. Masalah aksesibilitas, masalah geografis kita bisa taklukkan dengan rekayasa. Kenapa dengan tidak kita punya anggaran besar kita tidak melakukan itu? Daya beli masyarakat belum sementara ini belum naik. Pendidikan kita punya pendidikan. APK saja ini kita punya APK dan APM. Karena 80 dari ASN, saya ASN itu 40% itu tamatan SMA. Itulah yang mungkin kita agak berdiam menjadi ini supaya dia bisa meningkat. Waktu Bapak habis. Silahkan Bapak untuk berkenan menanggapi. Apa yang menjadi pikiran saudara itu memang bagus, tetapi dalam membangun sumber daya manusia itu tidak segampang yang kita bicarakan. Perlu waktu. Apakah dalam waktu 3 tahun ini kita bisa menurunkan proporsi angka pendidikan, misalnya menaikkan angka mereka yang lulus sarjana S1 dan proporsi mereka yang lulus SD menjadi SMP dan SMP menjadi. Ini kan tidak segampang itu tingkat kelulusan itu. Lalu sarana prasarana perlu diingat bahwa usia kabupaten ini sudah cukup tua sehingga kita perlu banyak kos untuk merehabilitasi sarana prasarana kita. Dan memang bahwa jumlah penduduk kita bandingkan Bintuni dengan Kaimana dalam sejarah perkembangannya, Kaimana itu sudah lebih dulu berkembang dibandingkan Bintuni. Sekalipun Bintuni itu adalah daerah migas, tetapi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah sudah lebih cepat Kaimana dari Bintuni. Jadi kita ini mengejar ketertinggalan. Waktu Bapak habis. Sekarang kita akan balik. Bapak dipersilahkan untuk bisa bertanya kepada Pak Ali. Silakan Pak Petrus, waktu bertanya Bapak 1 menit dimulai dari kata pertama. Iya, paslon nomor urut 2. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan. Saya baca dari visi misi Anda adalah pendidikan gratis, kesehatan gratis. Pendidikan gratis dan kesehatan gratis seperti apa yang Anda usung? Sementara saat ini kita juga sudah gratis. Pendidikan, kesehatan sudah gratis. Bahkan untuk pendidikan, kita sudah mampu mengirim anak-anak kita belajar sampai di Amerika. Kita sudah kerjasama dengan berbagai lembaga perguruan tinggi, ya, mengirimkan anak-anak kita. Ya. Lalu di bidang kesehatan, kita punya rumah sakit rujukan yang juga gratis. Kita kirim ke Makassar, Hasanuddin, kita kirim ke Jogja di Pantirapi, semua kita lakukan. Apa yang belum, yang Anda tawarkan? Silakan. Ya. Baik, sebentar, jangan dijawab dulu Bapak, kita selesaikan ini dulu. Baik, silahkan Pak Ali, waktu Bapak menjawab 1,5 menit. Pasangan Ayo punya pembebasan biaya pendidikan itu dari tingkat yang paling rendah PAUD sampai dengan SMA. Bapak jangan lupa, kewenangan SMA itu sudah diambil alih provinsi. Kalau tidak ada intervensi dari kabupaten, maka itu tetap menjadi kewenangan provinsi. Maka yang dimaksud dengan kami pasangan 01 adalah bagaimana kita membantu guru-guru SMA itu supaya mereka bisa melihat dan bisa mengajar kita punya anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas. Maka kita lakukan pembebasan biaya pendidikan dari tingkat yang paling rendah PAUD sampai dengan SMA. Itu kami lakukan. Betul. Bapak ingat bahwa Rakerda di Sorong Selatan ada kewenangan diberikan ke daerah.
yang harus diikuti oleh daerah untuk menindaklanjuti kewenangan yang diberikan oleh provinsi. Sehingga dengan demikian SMA juga menjadi bagian dari pemerintah daerah karena muridnya adalah masyarakat Teluk Bintuni. Kalau kita tidak lakukan intervensi itu, maka kasihan mereka hanya diberikan insentif dari provinsi. Padahal ini yang kita maksud dengan gratis adalah pendidikan yang mulai dari topi sampai dengan sepatu, dengan buku-buku. Kesehatan gratis itu bukan hanya kesehatan, tapi kita bukan pelayanan, meningkatkan pelayanan kepada ini. Dengan meningkatkan pelayanan, saya berharap bahwa apa yang menjadi kita punya cita-cita pelayanan kesehatan gratis itu menjadi kenyataan. Dan kita juga tingkatkan insentif bagi para medis dan para medis. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak tanggapi 1 menit, Pak. Ya, saya melihat bahwa apa yang sebenarnya Anda pikirkan itu sudah terlaksana saat ini dan tinggal kita melanjutkan saja. Dari PAUD, TK sampai SD, SMP, kita masih melakukan bantuan BOP, biaya operasional pendidikan. Kita bantu. Di puskesmas juga ada BOP, BOK. Ya, semua ada. Nah, bahkan siswa SMA yang sudah nyata-nyata ditarik ke provinsi, saya melakukan regulasi dan membantu, walaupun itu menjadi kewenangan provinsi. Nah, yang penting bagi kita adalah apa yang kita mau lakukan terhadap pendidikan, terutama SLTA, kita harus berbagi peran dengan provinsi. Tidak semua turun ke daerah, kabupaten, kota. Karena itu perlu regulasi yang jelas dari gubernur kepada para bupati wali kota. Baru kita bisa laksanakan itu. Demikian. Baik, silakan tanggapan Anda. Minta maaf Pak Paslon nomor urut 2, hasil investigasi ke lapangan terhadap siswa-siswa SMA. Mereka mengatakan bahwa siswa baru itu harus membayar biaya masuk. Berarti kalau kami jadi bupati, maka pembayaran biaya masuk itu kita gratiskan, kita tidak bayar. Itu yang saya maksud dengan biaya pendidikan gratis. Karena minta maaf, kami sebelum kami mencari data-data di lapangan menjadi data kami supaya menjadi referensi pada saat-saat tertentu kami bisa gunakan data-data itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak mengatakan yang BOP, Bapak lupa bahwa ada dana APBN yang dititipkan, yang tidak lewat APBN, tapi langsung masuk ke puskesmas. Dan itu bukan menjadi kewenangan kami. Itu menjadi kewenangan dari puskesmas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya boleh diminta aplaus untuk Pak Ali Ibrahim dan juga Pak Petrus. Kita ke sesi berikutnya, yakni sesi saling berdebat calon wakil bupati. Kesempatan bertanya pertama akan diberikan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Saya persilakan kepada Bapak Yohanes untuk langsung saja bertanya. Baik, kepada Bapak Cawagup Paslon nomor 2 yang ingin saya tanyakan terkait dengan visi dan misi atau program yang biasa kita ketahui di spanduk terpampang 7 pilar. Salah satunya terkait dengan kesehatan. Menurut Bapak mengatakan bahwa dokter bisa memeriksa di rumah-rumah. Kemudian juga saya juga lihat ada terkait dengan dana desa. Dana desa akan ditingkatkan menjadi 2 miliar. Pertanyaan saya terkait dengan dana desa, apakah dengan kondisi APBD kita bisa memungkinkan untuk dana desa bisa ditingkatkan menjadi 2 miliar. Kemudian terkait dengan kesehatan, apakah dokter sesuai SOP bisa periksa ke rumah-rumah? Tolong Bapak jelaskan. Masih ada waktu Bapak, ada lagi? Cukup. Cukup itu saja, boleh di-stop terlebih dahulu. Silahkan Bapak Matret menjawab dalam durasi waktu 1,5 menit. Dimulai dari kata pertama Bapak berbicara. Baik, saya kira dokter perlu datang ke rumah sakit bila mana ada pasien yang tidak bisa tertolong. Artinya dalam waktu pada saat kondisi sesuatu yang tidak bisa dibantu, tetapi dokter tetap datang untuk membantu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Dana desa. Dana desa, Bapak. Dana desa. Dana desa ini betul, karena kita lihat, karena kita sudah ada Perdasus.
yang membantu. Sekarang mungkin sudah diperdakan di DPR. Nah, itu yang akan membantu kita untuk mendorong. Karena dulu tidak ada. Perda itu tidak ada, Perdasus dari DPR Provinsi. Maka dana itu yang kita dorong untuk membantu masyarakat termasuk dana padat karya itu. Mungkin seperti itu. Ya. Masih ada durasi waktu 35 detik, Bapak silakan ditambahkan. Mungkin Pak Bupati, calon Bupati. Ya, tadi saya menekankan saja bahwa kita memang ingin membantu desa, memberdayakan desa dan distrik. Karena itu lewat Perdasus DBH Migas yang ada, kan ada bagian pemerintah di situ. Selain itu ada bagian masyarakat adat. Bagian pemerintah itu bisa kita pakai untuk mendukung program-program kampung. Dan itu tidak harus dalam bersifat dana kampung seperti itu, tapi mendukung program-program pembangunan kampung. Baik, silahkan ditanggapi. Baik, terkait dengan kesehatan, berarti bukan dokter langsung menuju ke rumah-rumah seperti itu ya. Tetapi dokter akan menerima tetap di rumah sakit sesuai SOP dulu. Kalau memang tidak bisa, baru dokter menuju ke rumah, begitu maksud Bapak? Iya. Ataukah tetap di rumah sakit saja, tidak sesuai dengan apa ya? Dokter tetap di rumah sakit. Dokter tetap di rumah sakit. Bila pasien yang kita tidak bisa tolong, pasti akan kita hubungi. Baik, sehingga biar masyarakat mengetahui, karena ditulis bahwa dokter akan kunjungi ke rumah-rumah. Jadi pikiran saya bahwa apakah di satu distrik, karena kita tahu tenaga dokter dan tenaga medis di puskesmas itu sangat kurang. Sehingga kalau pelayanannya ke rumah-rumah itu menurut logika saya sendiri mungkin sedikit belum ketemu begitu. Saya sendiri tidak tahu. Ya, jadi sebentar Bapak. Ya. Sudah kalau kita lihat ya, lihat 260 kampung dikali 2 miliar itu 520 miliar. Sementara belum ada belanja yang langsung, belanja yang lain. Terima kasih. Silahkan Pak ditanggapi. Ya, kalau 28 distrik, itu berarti 28 kali 2 miliar, berarti 36 sekian untuk membantu untuk padat karya. Nah, termasuk dana untuk kampung, itu dari 350, kita naikkan mungkin 500, karena kondisi saat ini, kalau tidak dibantu, kampung itu tetap begitu. Nah itu. Jadi saya kira untuk bantu masyarakat, untuk mendorong supaya dia bisa membangun entah kampung, dia bisa bikin apa saja, yang penting ada SOP-nya yang dari dinas yang bersangkutan untuk kampung-kampung itu. Mungkin itu. Masih ada waktu Bapak? Oke, saya tambahkan. Menyangkut dokter, ya itu sebenarnya dokter atau paramedis. Boleh datang saja ketika ada pasien yang tidak bisa ke rumah sakit, tidak ada salahnya dokter, paramedis datang mengunjungi. SOP-nya bisa dibuat. SOP bisa menyesuaikan. Seperti itu. Terima kasih. Sekarang kesempatan Bapak bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Silakan Pak Matret. Iya. Saya bertanya untuk paslon wakil ya, dari nomor 1, bahwa kami tetap melakukan bantuan keagamaan mulai dari kami 2 pegang sampai melanjutkan. Apakah periode Bapak bila jadi, apakah ini dilanjutkan atau tidak? Itu, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Itu saja pertanyaannya. Saya kira itu saja. Oke, cukup. Silakan Bapak jawab. Baik, ketika masyarakat memilih kami menjadi bupati dan wakil bupati, terkait dengan bantuan keagamaan, pembangunan rumah ibadah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Teluk Bintuni sesuai dengan misi kita, sehingga kami akan terus melakukan bantuan keagamaan terhadap rumah ibadah dan juga kepada hamba-hamba Tuhan akan kita lakukan bantuan atau subsidi dalam hal bantuan kepada hamba Tuhan. Masih ada durasi 1 menit mau ditambahkan Pak? Di dalam misi kami yang kedua, mewujudkan masyarakat Bintuni yang religius. Di samping tadi kami membangun rumah-rumah ibadah dan membangun rumah-rumah ibadah yang sampai saat ini belum selesai. Kami akan menyelesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam misi kami yang kedua, mewujudkan masyarakat religius itu, kami juga memberikan insentif atau honor operasional bagi hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga, yang paling penting adalah peningkatan keagamaan sejak usia dini. Untuk Nasrani, kita sekolah-sekolah minggu kita tingkatkan, dan ada intervensi pemerintah membangun dan membantu dan mengembangkan
sekolah-sekolah minggu tersebut. Untuk yang Muslim, TPA, TPQ, kita kembangkan. Selain itu, kita juga melaksanakan KKR bagi yang Nasrani dan tabligh akbar bagi yang Muslim. Minimal 1 tahun itu 2 kali. Kenapa? Untuk supaya masyarakat Bintuni benar-benar menjadi masyarakat yang religius. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak tanggapi, durasinya 1 menit, Pak. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Paslon hampir mirip. Jadi itu kita sudah lakukan. Jadi baik itu pembangunan untuk tempat-tempat ibadah itu sudah berjalan. Bahkan ke hamba-hamba Tuhan. Bahkan kami mempersiapkan untuk ada yang ke umroh, itu sudah ada. Tetapi pada yang COVID akhirnya ya seperti ini. Jadi semua ini sudah berjalan. Mulai pembangunan gereja, masjid, itu sudah berjalan. Saya kira sekarang wajah Kabupaten Teluk Bintuni sudah menjadi viral tentang tempat-tempat ibadah. Mudah-mudahan kami juga bisa naik. Kami akan lakukan. Mungkin dana yang perlu kita tambah sehingga itu menjadi ikon untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Mungkin itu. Masih ada 10 detik Bapak, mau ditambahkan? Saya kira cukup. Boleh. Kita stop terlebih dahulu. Silakan Bapak berdua tanggapi. Bapak tambahkan. Bapak, saya adalah bagian dari sistem yang lama. Dan saya tahu ada beberapa program-program yang belum dilaksanakan. Pertama, tentang janji Bapak 10% untuk keagamaan. Itu belum terrealisasi. Kenapa? Saya punya data dan ada semua saya punya data itu. Yang kedua, umroh dan ziarah bagi hamba-hamba Tuhan belum dilaksanakan. Yang ketiga, insentif. Sampai saat ini, saya minta maaf kalau saya salah. Itu juga belum dilaksanakan. Terus yang mana yang Bapak mengatakan Bapak sudah laksanakan? Yang berikut, kami tahu bahwa Bapak punya program itu tentang pembangunan rumah ibadah, itu betul. Tetapi banyak rumah ibadah di daerah perkotaan. Kalau kita jalan dari kantor sampai ke ini, ada 2 yang sahabat ini belum terselesaikan. Dan ditumbuhi oleh rumput yang saat ini. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Saya boleh minta aplaus untuk 2 pasangan calon. Dan kembali saya mau dengar suara pendukungnya paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 2. Luar biasa sekali. Kita akan kembali jeda pemirsa di rumah usai jeda, kita akan kembali untuk bisa mendengarkan janji kampanye dari kedua pasangan calon. Jadi tetaplah dalam acara debat publik Kabupaten Teluk Bintuni. Ya, Anda masih menyaksikan debat publik Kabupaten Teluk Bintuni yang disiarkan secara langsung dari Universitas Papua di Manokwari, Papua Barat. Saat ini pemirsa dan juga hadirin, kita akan memasuki segmen terakhir, yakni segmen janji kampanye, di mana masing-masing pasangan calon akan menyampaikan janji kampanye mereka kepada para pemilihnya dalam durasi waktu 2 menit. Kesempatan pertama untuk menyampaikan janji kampanye akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 karena memang sebelum acara ini disiarkan secara langsung, kami sudah mengundinya bersama dengan LO dari pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 2, Bapak Petrus dan juga Bapak Matras sudah siap untuk bisa menyampaikan janji kampanye selama durasi waktu 2 menit? Baik, 2 menit waktu Bapak berdua dimulai dari kata yang pertama. PMK 2 akan melanjutkan program-program prioritas pro rakyat. Antara lain, padat karya dari 1 miliar menjadi 2 miliar di 28 distrik. Bantuan modal usaha dari 5 miliar per tahun menjadi 10 miliar. Bantuan keagamaan kita lanjutkan. Pembangunan rumah rakyat minimal 500 unit. Program paket pedesaan dan perkotaan untuk pengusaha asli Papua dan pengusaha-pengusaha lokal. Beasiswa tambahan bagi mahasiswa-mahasiswa berprestasi. PMK 2 sudah bekerja, sudah terbukti, dan sudah berpengalaman. Saya dan kami berdua mengajak Bapak, Mama Dorang, adik-adik, keluarga besar
warga masyarakat Teluk Bintuni, ketorang rame-rame ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Pastikan pilihan Anda di nomor 2 untuk mewujudkan Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif, dan berdaya saing. Pilkada itu hanya sarana untuk memilih pemimpin, tapi ketorang semua adalah saudara, kita bukan musuh. Bapak. Saya mengajak, mari Bapak Ibu yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, 7 suku, suku Nusantara, suku Papua yang ada di Bintuni. Saya mengajak, mari kita lakukan pesta demokrasi ini penuh damai. Pilihan boleh berbeda, mari kita bersatu untuk membangun Kabupaten Teluk Bintuni. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya dengan Papit menjadi prioritas untuk Anda memilih kita coblos nomor 2. PMK 2, melanjutkan. Pit Matret, menang. Baik, terima kasih. Saya boleh minta tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ali Ibrahim dan juga Bapak Yohanis sudah siap untuk bisa menyampaikan dalam durasi waktu 2 menit, dimulai dari kata pertama. Kepada masyarakat Teluk Bintuni, tete, nenek, om dorang yang ada di kampung, mulai dari pegunungan, dataran, dan pesisir. Kalau bapak-bapak ingin adanya perubahan, maka pilih kami. Kami tidak berjanji yang muluk-muluk, karena kami bukan bupati. Kami baru mencalonkan jadi bupati. Jadi apa yang kami janjikan akan menjadi kenyataan apabila bapak, mama, nenek, tete, dorang memilih kami. Pasangan Ayo, pasangan 01, Ali Ibrahim Bau dan Yohanis Manibui pada tanggal 9 Desember nanti. Bapak, mamanya, bapak, mama, kita ini mau berubah. Kita tidak mau terpuruk lagi dalam periode yang akan datang. Maka pilihlah kami pasangan 01 yang menyajikan tentang perubahan. Yang akan membawa bapak, mama ke arah perubahan yang lebih baik. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan bukan kita orang, kapan lagi? Oleh karena itu, ingat tanggal 9. Pilihlah kami pasangan 01 Ali Ibrahim Bau dan Yohanis Manibui. Dan visi kami sangat sederhana. Masyarakat sejahtera, Bintuni maju. Pilih nomor 1. Masih ada durasi waktu, Bapak, mau dimanfaatkan? Cukup. Baik, saya boleh minta tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ali Ibrahim Bau dan juga Bapak Yohanis Manibui. Dengan demikian, para pemirsa, kami sudah tuntas melaksanakan debat publik Kabupaten Teluk Bintuni. Saya akan mengundang para komisioner KPU dan juga sekretariat untuk berkenan naik ke atas panggung, sekretaris KPU, termasuk juga Bawaslu, mohon berkenan untuk bisa naik, kita akan sama-sama menutup. Dan ini merupakan akhir dari debat publik Kabupaten Teluk Bintuni kita pada sore hari ini. Gunakan hak suara Anda nanti di tanggal 9 Desember. Mari Bapak silakan gunakan hak pilih Anda nanti, pemirsa, di tanggal 9 Desember, karena memang hak suara Anda boleh Bapak berjejer saja. Baik, ini adalah mereka-mereka. Saya boleh minta tepuk tangan untuk KPU dan juga Bawaslu Teluk Bintuni yang sudah luar biasa menyiapkan acara kita pada sore hari ini. Karena memang pemilu berdaulat, negara akan kuat. Ingat, Bapak Mama dorang semua datanglah ke TPS. 9 Desember mendatang, suara Bapak Mama semuanya akan menentukan nasib Bintuni 5 tahun ke depan. Tentunya ini adalah pilkada untuk bisa menentukan siapa yang nantinya akan memimpin Bintuni untuk menjadi Teluk Bintuni yang sejahtera. Sekali lagi tepuk tangan untuk kedua pasangan calon kita pada sore hari dan juga para penyelenggara. Akhir kata, saya Brigita Manohara mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali lagi gunakan hak pilih Anda datang di tanggal 9 Desember untuk bisa memilih pasangan calon yang memang sudah pas di hati Anda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.